Jadi di video kali ini saya mau ngasih tutorial ataupun tips tentang bagaimana memaksimalkan spin balik badan kita, tentunya untuk bola isi ya, di sudut kiri kita supaya hasilnya maksimal. Jadi buat kalian semua yang sedang belajar teknik spin balik badan ini, khususnya untuk bola isi, video kali ini sangat cocok untuk kalian. Oke, jadi seperti biasa buat teman-teman semua yang sampai saat ini belum mensupport channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, silahkan dibantu supportnya dulu ya. Kalian cukup tekan tombol subscribe di bawah ini, jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian semua selalu mendapatkan informasi terbaru untuk video-video dari channel YouTube The Pimpong Video tentunya. Dan sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya. Tips yang pertama kita bahas dulu dari cara memegang bednya. Nah, dalam teknik ini untuk cara memegang bednya sendiri sebenarnya tidak ada yang berubah teman-teman ya. Jadi mungkin bisa langsung kita loncat ke tips yang kedua. Karena cara memegang bednya itu sama persis pada saat kalian ingin melakukan spin forehand, yaitu nampak ibu jari kalian seperti ini dan tentunya telunjuk kalian pun harus lurus seperti ini. Nah, cuman yang sering terlihat itu pada saat khususnya pemula ya, pada saat melakukan teknik spin itu tenaga mereka itu terlalu fokus dari belakang seperti ini, mereka udah semaksimal mungkin mengeluarkan tenaga, padahal itu salah. Dan nanti akan saya bahas lebih detail lagi supaya spin kalian pun lebih maksimal. Nah, sekarang kita lanjut ke tips yang kedua ya. Tips yang kedua kita bahas posisi siapnya. Nah, untuk posisi siap di sini benar-benar harus kalian perhatikan. Dimana pada saat kalian melakukan servis, kalian harus benar-benar yakin ataupun tahu betul bahwa pengembalian dari lawan main kita itu memang benar-benar ke sudut kiri. Jangan malah ke sudut tengah ataupun ke sudut kanan, tetapi dengan santai, dengan tenangnya kalian malah membalik badan seperti ini. Nah, itu benar-benar tidak saya sarankan. Jadi yang tips yang kedua itu perlu diingat adalah kalian harus benar-benar yakin bahwa pengembalian servis dari lawan main kita itu berada benar-benar di sudut kiri seperti di sini. Jelas ya, itu tips yang kedua. Kemudian sekarang kita bahas untuk gerakannya ya. Ini sangat penting sekali, kalian semua harus perhatikan ya. Kemudian tips selanjutnya yaitu gerakannya. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan lebih detail lagi. Karena seringkali saya menemui teman-teman saya sendiri, bahkan saya sendiri dulu pun sama teman-teman ya. Karena memang waktu itu belum tahu betul ya. Nah, sekarang setelah apa yang saya pelajari, apa yang saya dapatkan akan saya share semuanya buat teman-teman semua. Jadi perhatikan untuk gerakannya sendiri seperti ini. Ketika kalian setelah melakukan servis dan kalian sudah tahu betul, balik lagi ke tips yang kedua tadi, kalian sudah tahu arah datang bolanya itu ke sudut kiri, maka untuk langkahnya seperti ini. Dengan segera kalian memposisikan badan kalian langsung berada di samping meja seperti ini ya. Jadi benar-benar badan kalian itu menghadap ke arah samping meja lurus begini. Jadi bukan ke arah lawan tetapi membalik seperti ini. Ya. Jadi posisi bola nantinya akan di depan badan kita seperti ini. Jelas ya. Nah, untuk gerakannya sendiri seperti ini, perhatikan. Set. Kita langsung ambil posisi dengan menarik bed kita tentunya ke belakang seperti ini. Nah, untuk menarik bednya sendiri usahakan hanya sebatas lurus dengan badan kita seperti ini. Jadi misalkan saya menghadap ke sana misalkan ya. Jadi bed kalian cukup di sini, jangan sampai di sini. Nah, kenapa sih nggak harus saya sarankan terlalu di belakang seperti ini? Karena yang pertama logikanya ketika kita melakukan gerakan membalik badan seperti ini, kalau langkah kaki kita tidak terlalu cepat, yang ada malah timing pukulnya itu telat. Ya, telatnya mending kalau sedikit ya. Ini telatnya terlalu jauh, yang ada efek bola chop dari lawan main kita itu menjadi semakin tajam dan ini akan merepotkan kita sendiri. Jadi saya sarankan cukup segaris lurus dengan badan kalian seperti yang saya contohkan barusan. Nah, kemudian yang paling terpenting di sini adalah kalian tetap melakukan tumpuan kaki seperti ini. Nah, di sini adalah saya ulangin terus, ini bertujuan untuk memusatkan tenaga kita pada setiap saat kita ingin melakukan teknik spin. Jelas di sini ya. Dan untuk timing pukul pada saat kalian ingin melakukan teknik spin balik badan ini, di bola pertama saya garis bawahi telat sedikit tidak apa-apa. Karena itu tadi efek daripada kita membalik posisi dari posisi siap seperti ini ke posisi seperti ini tentunya membutuhkan waktu persekian detik, yang mana memungkinkan bola dari lawan main kita itu akan cenderung lebih telat. Kalau kita buru-buru yang ada malah timing pukulnya tidak pas dan akan menghasilkan spin kita itu kadang out, nyangkut dan lain sebagainya. Jadi telat sedikit tidak apa-apa, tetapi pada saat berhasil diblok oleh lawan main kita,
kembali lagi ke timing pukulnya yang benar, yaitu di titik tertinggi atau titik puncak pantulan. Nah, itu untuk tips yang ketiga untuk gerakannya ya. Tips selanjutnya, setelah kita tahu gerakan kaki kita seperti apa, maka yang paling penting di sini juga harus kalian perhatikan adalah akhiran gerakan. Jadi untuk gerakannya sendiri saya perhatikan ketika kalian sudah membalik badan seperti ini, gerakannya kalian tidak perlu sampai lepas seperti ini ya. Yang ada kalau spin kalian berhasil diblok dan lawan main kita itu cerdik, maka dengan otomatis mereka akan mengarahkan ke sudut kanan di sini. Dan itu akan fatal sekali ya, karena sudah pasti kita terlambat untuk mengembalikan ataupun melakukan serangan lagi. Jadi yang penting di sini atau yang benar adalah untuk melakukan gerakan teknik balik badan spin ini adalah cukup kalian melakukan setengah gerakan seperti ini. Intinya badan kalian di sini dari posisi di sini nih, menghadap lurus ke seperti ini. Dan pastikan kaki kalian jangan ikut gerak ya, kaki kanannya terutama. Yang sering terjadi kaki kanan di sini ikut goyah begini. Ini jangan sampai. Jadi benar-benar harus ada rem ya, boleh dibilang di sini rem. Intinya kalian hanya fokus pada kekuatan pinggang, kaki dan tangan. Jadi begitu seperti ini, maka untuk gerakannya sendiri cukup badan kalian di sini menghadap ke depan seperti ini. Sehingga kalau misalkan lawan main kita berhasil melakukan pertahanan ataupun blok, kita pun akan lebih siap lagi untuk melakukan serangan selanjutnya. Nah, kemudian yang terakhir untuk memaksimalkan teknik spin balik badan ini, perhatikan kaki kiri kalian di sini. Nah, pada saat melakukan spin itu yang paling penting adalah ledakannya seperti apa. Nah, ini seringkali bahkan banyak di antara kita ya, termasuk saya, kadang-kadang pada saat melakukan spin saya melupakan ini. Padahal ini sangat penting sekali, dimana kita harus memaksimalkan spin kita dengan memberikan pukulan ledakan, yang mana efek daripada spin kita itu nanti hasil bolanya akan benar-benar dahsyat dan maksimal ya. Nah, dengan caranya seperti apa? Caranya adalah ketika bat kalian mengenai bola, maka itu bersamaan dengan kaki kanan kalian, kaki kiri kalian ke depan seperti ini. Jadi bukan malah ke samping seperti ini, tetapi ke depan. Oke, jelas ya. Nah, buat gambaran kalian semua seperti apa pada saat saya melakukan teknik spin balik badan ini untuk bola isi ya. Langsung saja saya kasih sedikit videonya, tapi sebelumnya saya kasih sedikit imbuhan. Pada saat kalian melakukan spin atau teknik spin balik badan ini, saya sarankan untuk arahnya cross ya, atau silang. Misalkan dari sini, maka kalian ke sudut kiri lawan, jangan ke kanan. Kalau misalkan posisi kalian tidak pas atau kurang siap ya. Kenapa? Ini adalah cara yang sering saya pakai karena menurut saya ini aman juga ya. Karena jarak dari antara sudut kiri kita ke sudut kiri lawan main kita dibandingkan dengan sudut kiri kita ke sudut kanan lawan main kita itu jaraknya lebih panjang sedikit yang cross. Nah, itu saya pakai biasanya kalau misalkan posisi saya tidak siap atau kurang pas, biasanya daripada out atau mati saya sering mengarahkan ke sudut kiri. Jadi prosentase untuk gagalnya teknik spin kita itu lebih sedikit daripada kalau kita mengarahkan ke sudut kanan. Sampai di sini jelas ya. Jadi langsung saja biar kalian semua tidak bingung seperti apa pada saat saya melakukan teknik spin balik badan ini. Langsung saja selamat menyaksikan.
Bisa juga kan.